Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN 1 Ambit, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon. Yang saya hormati rekan Dewan Guru SDN 1 Ambit, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka pemaparan laporan orientasi P3K Angkatan 3 tahun 2023 yang telah dilaksanakan sejak tanggal 13 November sampai dengan tanggal 30 November, dan setiap ASN P3K harus melaporkan hasil dari kegiatan tersebut. Untuk itu mohon izin pada Ibu Kepala Sekolah, saya menyampaikan laporan orientasi P3K beserta Dewan Guru. Pemaparannya adalah sebagai berikut. Next. Materi orientasi P3K Angkatan 3 tahun 2023 ini terdiri dari 5 bab, di mana bab yang pertama adalah mencakup tentang latar belakang, maksud dan tujuan, serta waktu dan tempat pelaksanaan. Adapun yang melatar belakangi kegiatan ini adalah yang pertama, adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang baru saja disahkan atau ditandatangan oleh Presiden bulan Oktober kemarin. Selanjutnya, Keplan Nomor 289/K/PDE 07/2022 tentang pedoman orientasi P3K. Maksud dan tujuan pelaksanaan P3K ini adalah agar setiap ASN P3K mampu memahami tentang bagaimana mengenal nilai dan etika instansi pemerintah di mana tempat yang bersangkutan bekerja, serta bisa memahami visi dan misi dari organisasi di mana tempatnya bekerja. Selanjutnya, waktu dan tempat pelaksanaan yaitu dimulai dari tanggal 13 sampai dengan 30 November, yaitu melalui sinkronus atau Google Meet dan asinkronus Google Classroom. Next. Selanjutnya adalah bab 2, yaitu nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Sedangkan misinya adalah yang pertama, Kabupaten Cirebon berbudaya. Yang kedua, Kabupaten Cirebon sejahtera, Kabupaten Cirebon agamis, Kabupaten Cirebon maju, dan Kabupaten Cirebon aman. Next. Adapun struktur organisasi Kabupaten Cirebon adalah terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, kemudian Sekda, dan seterusnya sampai kepada unit-unit kerja yang ada di bawahnya. Next. Selanjutnya adalah memahami kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Ibu Kepala Sekolah dan rekan guru sekalian, bahwa dalam pengadaan atau dalam manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K ini ada tahapan yang harus dilalui pada proses rekrutmennya, terutama yaitu dalam pengadaan. Setelah hadirnya P3K ini, maka akan ada yang namanya penilaian kinerja serta disiplin dan hak dan kewajibannya tentunya. Kemudian sebagai
moto ya, sebagai semboyan untuk ASN, yaitu berakhlak. Berakhlak ini merupakan akronim dari ber-nya adalah berorientasi pelayanan, A-nya adalah akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Next. Nilai dan etika organisasi SDN 1 Ambit. Seperti kita tahu bahwa SDN 1 Ambit ini mempunyai visi dan misi, yaitu visi terwujudnya profil pelajar Pancasila yang cerdas dan berkarakter. Yang cerdas dan berkarakter, itu adalah poinnya. Selanjutnya misinya yaitu menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengamalan ajaran agama. Kemudian yang kedua, menanamkan budaya disiplin, sopan santun, literasi, dan cinta lingkungan hidup. Yang ketiga, mengoptimalkan proses belajar dan bimbingan. Selanjutnya, mengembangkan bidang ilmu pengetahuan berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik. Menumbuhkan dasar-dasar kemahiran menulis, membaca, dan berhitung. Dan yang terakhir adalah membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. Next. Adapun struktur organisasi SD Negeri 1 Ambit, yaitu tempat unit kerja kami bekerja, yaitu struktur yang tertinggi adalah kepala sekolah. Dalam hal ini Ibu Sinta Rengganis sebagai kepala sekolah, dan garis komandonya yaitu kepala sekolah langsung ke guru, baik itu guru kelas maupun guru mata pelajaran. Sedangkan untuk garis koordinasi di sini ada komite ya, ada komite sekolah, dan ada juga, sekalipun memang secara nomenklatur atau secara resmi operator sekolah ini belum istilahnya belum divalidasi atau apa ya. Tapi dalam kenyataannya memang di sekolah itu ada petugas yang bernama operator sekolah. Oleh karena itu posisinya adalah sebagai garis koordinasi ya, bukan sebagai komando langsung. Next. Selanjutnya adalah tupoksi. Tupoksi itu tugas pokok dan fungsi ASN P3K. Yang pertama, merencanakan pembelajaran. Ya, tugas pokok ini tentu adalah merupakan tugas yang rutinitas, merupakan tugas atau kewajiban yang memang setiap hari harus dilaksanakan oleh setiap ASN, khususnya ASN P3K, yaitu merencanakan pembelajaran. Biasanya merencanakan pembelajaran ini itu dibuktikan dengan adanya semacam RPP ya, rencana pelaksanaan pembelajaran, atau dalam istilah yang sekarang ini adalah modul ajar. Kemudian setelah merencanakan yaitu melaksanakan pembelajaran yang dilakukan di dalam ruang kelas. Selanjutnya adalah menilai hasil pembelajaran. Jadi hasil dari kegiatan belajar mengajar bersama siswa, maka untuk mengukur kompetensi terhadap materi yang sudah diajarkan perlu dilakukan suatu penilaian. Dilanjutkan dengan membimbing dan melatih PD. PD itu peserta didik. Dan yang terakhir adalah melaksanakan tugas tambahan. Rekan sekalian, tugas tambahan ini pasti di setiap organisasi ada ya. Di samping kita tugas pokoknya adalah merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing, dan melatih, yaitu ditambah lagi dengan tugas tambahan. Contoh tugas tambahan ini, misalnya ada guru yang memang mendapat tugas tambahan dari kepala sekolah sebagai pembina kegiatan ekstra kurikuler seperti pramuka atau ekstrakurikuler kegiatan keagamaan,
Ada juga guru yang memang mendapatkan tugas sebagai misalnya bendahara sekolah. Itu juga bagian dari tugas tambahan yang di luar tugas pokok yang harus tetap dilaksanakan. Next. Dari hasil kegiatan orientasi ASN P3K ini, kami sebagai ASN P3K yaitu merencanakan hasil kerja atau merencanakan aksi perubahan yang terdiri dari 4 kegiatan. Kegiatan yang pertama yang akan kami lakukan yaitu melakukan kreasi menyambut siswa masuk sekolah. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan semangat belajar anak. Jadi ketika anak datang dari rumah, kemudian sampai ke sekolah, begitu jam masuk kelas, maka kita sambut anak itu dengan kebiasaan sesuai keinginan dia. Apakah itu tos, apakah itu salaman, atau dan sebagainya. Tergantung kebiasaan anak di rumah. Sehingga secara mental anak ini tidak terbebani ketika datang dari rumah, datang ke sekolah pun juga sama, di mana di rumah adalah orang tuanya, di sekolah juga guru ini adalah sebagai orang tuanya. Lebih lengkapnya untuk kreasi menyambut siswa masuk kelas ini kami tampilkan simulasinya melalui video berikut ini. Pertama, kreasi menyambut murid masuk kelas. Selanjutnya, rencana aksi perubahan yang kedua yaitu literasi pojok baca. Rekan sekalian, kita menyadari bahwa membaca, terutama di sekolah dasar, ini terkadang menjadi problem klasik, tapi sesungguhnya itu sangat vital kalau tidak segera kita tangani. Contoh, jika ada anak dari kelas 1 mau naik kelas 2 belum bisa membaca, seharusnya kalau menurut hemat kami itu jangan dinaikkan. Karena kalau dinaikkan di samping akan membebani anak, juga terhadap guru yang di jenjang berikutnya juga akan memberatkan. Ya, tapi ya kenyataan di lapangan berbeda ya. Terkadang kita karena anak ini sudah naik kelas 2, kasihan kalau tidak naik kelas dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya mempunyai rencana aksi perubahan yaitu literasi pojok baca dengan tujuan yaitu untuk meningkatkan atau menumbuhkan minat baca pada anak. Saya adalah guru wali kelas 4 dan kebetulan di kelas 4 ini memang ada beberapa anak yang perlu dibiasakan minat membacanya, sehingga harus dibuatlah suatu terobosan yaitu literasi pojok baca. Adapun simulasi tentang literasi pojok baca ini kami sudah membuatkan simulasi berupa videonya seperti berikut. Kedua, literasi pojok baca. Selanjutnya rencana aksi yang ketiga yaitu stop bullying atau tindak kekerasan di antara sesama
siswa dan siswi kita di SDN 1 Ampit ini. Seperti kita ketahui bahwa belakangan ini memang banyak sekali kejadian-kejadian, terutama kenakalan ataupun bullying di antara anak yang satu dengan anak yang lain, sehingga anak yang merasa dibully itu akan tidak nyaman berada di sekolah. Biasanya itu kelas atas itu yang cenderung membuli temannya, terutama yang di kelas bawah. Kelas 4, 5, 6 itu cenderung biasanya nakal terhadap siswa kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Oleh karena itu, saya merasa perlu atau merasa ingin meningkatkan atau membuat aksi perubahan, yaitu mencegah terjadinya kenakalan di antara sesama siswa. Apa tujuannya? Yaitu mengurangi perundungan di kalangan siswa di sekolah kita tercinta. Seperti yang berkembang di media sosial, yaitu ada lagu anti bullying, termasuk juga ada tepuk anti bullying dan seterusnya. Untuk stop bullying ini, kami sudah buatkan simulasi videonya seperti berikut. Ketiga, stop bullying perundungan. Yang terakhir dari rencana aksi perubahan yang akan saya lakukan, yaitu inovasi pembelajaran melalui akun belajar ID. Rekan sekalian, di sini terkadang kita belum apa-apa sudah merasa di kampung gak bakalan bisa untuk belajar menggunakan HP dan lain sebagainya. Belum lama ini saya ditemani oleh rekan guru yang lain mencoba untuk mengaktifasi akun belajar ID anak-anak terutama yang kelas 4, dan dilanjutkan dengan pembelajaran secara daring, yaitu melalui Google Classroom melalui aktivasi belajar ID ini. Ternyata responnya sangat bagus. Dan ini bisa kita manfaatkan kondisi ini jika tidak memungkinkan antara guru dengan siswa ini bertatap muka. Jadi kita bisa manfaatkan ketika guru ada kegiatan yang memang harus meninggalkan kelas dan siswa pun memang harus tentatif, tidak harus belajar di ruangan, maka bisa kita manfaatkan. Apa tujuannya? Yaitu belajar dimanapun dan kapanpun bisa dilaksanakan, yaitu melalui daring. Ya, jadi tentang bagaimana pemanfaatan akun belajar ini kami sudah buatkan simulasi videonya, respon ataupun reaksi dari anak-anak yang membawa HP dan mengaktifasi akun belajar ID-nya masing-masing. Berikut videonya. Inovasi pembelajaran melalui akun belajar ID. Ibu Kepala Sekolah dan rekan guru sekalian, next. Itulah tadi pemaparan mengenai laporan hasil orientasi P3K ASN P3K di wilayah Kabupaten Cirebon, yang dari kegiatan itu bisa kita simpulkan yaitu bahwa diangkat itu wajib untuk mengikuti yang namanya
kegiatan orientasi atau pengenalan nilai dan etika di instansi masing-masing atau di unit kerjanya masing-masing. Selanjutnya adalah masa orientasi memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi dari pemerintah Kabupaten Cirebon. Saran yaitu BKPSDM dan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sebaiknya secara berkelanjutan mengadakan pelatihan bagi ASN untuk meningkatkan kompetensinya. Dan bagi sesama pendidik ke depannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tupoksi masing-masing serta mengimplementasikan core value berakhlak di dalam pelayanan, yaitu sebagai semboyan dari ASN. Demikian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada perkataan yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.